perlu diketahui bahwa dokumen kapal ini memegang peranan yang sangat penting di dunia kapalan. Tanpa dokumen yang lengkap, sebuah kapal tidak akan berlayar, dan dalam artian tidak diizinkan untuk berlayar. Dokumen kapal juga ini akan menentukan bagaimana kapal itu aman atau tidak. Di awal-awal terkait kapal ini kita kenal dengan istilah kapal layar, ya, ini ratusan tahun yang lalu, dan kapal ini mampu berlayar kemana saja ke seluruh dunia dengan menggunakan layar sebagai penggeraknya. Kemudian setelah itu kita kenal kapal tenaga. Kapal tenaga ini adalah kapal yang tenaga penggeraknya dengan mesin, baik mesin uap, turbin uap maupun mesin diesel. Kita kenal kapal, ada namanya kapal perang. Kapal perang ini memang digunakan untuk keperluan militer, ya. Kemudian kapal ini digunakan sebagai untuk mempertahankan satu negara, dan bahkan kapal ini diperlengkapi dengan persenjataan. Ada juga kapal niaga. Kapal niaga adalah suatu kapal yang digunakan untuk mengangkut barang antar pulau. Selanjutnya ada kapal tunda. Jenis kapal ini dilengkapi dengan ruang muat palka, yang di mana kapal ini salah satu fungsi utamanya adalah mendorong atau menarik kapal pada saat mau dan akan sandar di pelabuhan, ataupun mau pada saat akan meninggalkan pelabuhan. Kita juga mengenal kapal supply. Kapal supply ini biasa digunakan untuk keperluan pengoboran minyak lepas pantai, untuk angkutan logistik di anjungan minyak maupun keperluan pekerjaan bawah laut. Kapal jenis ini tidak dilengkapi dengan ruang muat atau palka, tapi memang diperuntukkan untuk menyuplai apa saja yang menjadi kebutuhan daripada offshore atau bangunan lepas pantai. Ada yang dikenal dengan kapal survei. Sesuai dengan namanya, kapal ini diperlukan untuk melakukan penyelidikan atau mencarikan minyak, pemasangan pipa, kapal laut, dan lain-lain. Kalau menurut bangunannya, ada kapal kayu, ya, dengan kayu. Kemudian ada kapal fiberglass, terbuat dari fiberglass. Bangunan kapalnya hampir semua terbuat dari fiberglass, jadi berat kapal sangat ringan. Ini biasanya kita lihat kapal pandu, kapal krukot, dan lain-lain. Kapal besi baja, hampir semua bangunan kapal terbuat dari besi baja. Ini langsung kita lihat hari ini dan merajai dunia pelayaran saat ini. Kemudian jenis kapal menurut muatannya ada kapal tanker, kapal ini dilengkapi dengan ruang muat palka dan peralatan muat, dan biasanya dikenal sebagai kapal general cargo yang mengangkut barang-barang box, kurungan, drum, dan lain-lain. Ada kapal curah atau bulk carrier, ini dilengkapi dengan ruang muat, dan biasanya ada kren, ada conveyor. Kapal kontainer sesuai dengan namanya, ini khusus mengangkut kontainer, ya, kontainer yang akan dipasang di atas kapal. Ada kapal roll on, roll off, digunakan untuk mengangkut mobil dan orang. Jenis kapal ini tidak ada ruang muat atau muat, karena digunakan untuk memarkir kendaraan mobil. Jadi kita biasanya kalau naik kapal feri, itu jenis roro, biasanya dimuat di kendaraan. Ada kapal tongkang, biasa juga dengan barge, dikenal barge, dan memiliki palka. Kemudian tidak dilengkapi dengan mesin penggerak. Nah, kapal seperti inilah yang biasanya ditarik dan didorong oleh kapal tank. Ini kapal penumpang, Dobon Solo. Ini biasa kita lihat khusus mengangkut penumpang, ya, khusus mengangkut penumpang. Dan kadang-kadang juga biasanya ada barang-barang lainnya ikut di atas. Tapi sesuai dengan namanya, ini kapal penumpang. Ada kapal LCT atau landing craft tank.
Jenis kapal ini dibangun dan dirancang untuk mengangkut alat-alat berat yang ditempatkan di atas dek terbuka. Kapal ini mempunyai keistimewaan bisa mendarat tanpa menggunakan dermaga dengan cara sandar langsung ke pantai. Ada kapal feri, ini digunakan untuk penyeberangan jarak pendek. Kemudian kapal ini tidak dilengkapi dengan palka, tapi dilengkapi dengan kapek dan ruang penumpang di atasnya. Jadi kapal feri itu digunakan untuk angkutan kendaraan dan orang. Itu saja yang saya sampaikan untuk sore ini. Sekian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.